Hari ini kita mau kasih lihat, ini pertama kali, bukan pertama sih, kali kedua kita nyobain ya. Kita menggunakan namanya itu GoFood Plus ya. GoFood Plus. Masih caranya keluar ini. Story. Pick up. Explore. Tunggu deh, sayang. Ini mana sih ini, ya ampun. Nih ya. Ketandurian Pak David. Ini ya. Di cancel atau gimana sih? Oh, ini ternyata di cancel guys. Mungkin ada yang itemnya yang nggak tersedia kali ya. Oh, nggak apa-apa. Cik. Nggak apa-apa sayang. Tuh, jadi ternyata ada itemnya yang tidak tersedia. Kok ini sih pesanannya ini salah ini. Nih ya. Itemnya tidak tersedia. Nah, ini dia. Jadi susah gampang juga ya nyarinya ya ternyata ya. Ini kita tadi belanja di gimana sih ngeliat belanjanya ini? Nah, ini kita tadi belanja es cendol durian spesial ya, 2 buah sama es teh bak durian. Nah, kalau misalnya kalian pakai GoFood Plus itu kita nggak bisa cancel ya. Jadi alternatifnya itu tuh, the restaurant directly prepare your order after confirming. Jadi ketika kita confirm, orderannya masuknya bukan ke abang GoFoodnya, tapi ordernya masuk ke restorannya. Jadi ini udah hampir 95% ya tadi. Kemarin saya coba tanya ke abang GoFoodnya ya. Jadi kita kita nggak bisa cancel ya. Driver asked me to cancel. Reason di atas selain tuh, if you still need cancel because your reason is not listed before the previous article, you can simply contact us. Jadi kalau misalnya kalian mau cancel pakai GoFood Plus, itu kalian harus menelpon pihak GoFoodnya. Jadi itu dia fitur terbaru dari GoFood ya, yang pernah saya cobain. Kita nggak bisa cancel tuh. Why I can cancel an ongoing order?
Tuh, jadi karena kita langsung dilempar ke pihak restorannya. Jadi kalau misalnya orderannya nggak ada, nanti yang apa namanya, ya kalau misalnya kita pakai GoPay, itu kita duitnya dibalikin dalam bentuk cash kali kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih bahasanya kayak gitu ya. Oke ya, nanti kita tunggu makanannya datang. Ini kalian bisa telepon, bisa chat, jadi ketahuan juga ya petugasnya apa, abang GoFoodnya siapa. Detail deliverynya, ini alamatnya juga kelihatan ya. Totalnya berapa juga kelihatan. Antrian ordernya ini juga kelihatan ya. Oke, apa lagi ya? Terus terus apa lagi ya? Jadi GoFoodnya itu ada GoFood biasa, ada GoFood Plus ya. Tapi kalau GoFood biasa itu kita masih bisa cancel, tapi udah nggak semua ya. Sekarang ini GoFoodnya udah apa namanya, menekankan, jadi dari dua sisi di GoFood itu bisa dapat duit ya. Jadi kalau misalnya kan kita di restoran itu harganya kan nggak semahal kalau misalnya di GoFood ya, karena di GoFood itu ada biaya bla 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 gitu deh pokoknya. Nah, kalau misalnya yang cancel itu adalah customernya, kalau sebelumnya itu kita nggak ada pihak yang dirugikan ya. Babangnya juga enggak, itunya juga enggak ya, setahu saya sih ya. Kalau misalnya salah, kalian bisa kasih komen di bawah ya. Nah, kalau sekarang kalau misalnya makanan dari dari segi apa namanya, dari segi customernya nggak bisa cancel. Nah, kalau misalnya makanannya ternyata nggak ada, kalau misalnya pengen ganti menu, kalian masuknya ke pesan makanan baru ya. Jadi bertele-tele nggak sih gue? Oke, jadi kalau misalnya pengen ganti menu, kalian masuknya ke pesanan baru. Jadi nanti otomatis apa namanya, biaya transportasinya nambah lagi, dan kalian nggak bisa minta tambah menu sama abangnya. Terus yang kedua, kalau misalnya barangnya tidak tersedia dari restoran akan mengganti senilai harga yang tertera di GoFood. Ya, jadi otomatis harga di restoran itu kan tidak semahal di GoFood. Nah, otomatis nanti dia akan menambahkan biaya administrasi lagi dari restoran ke GoFood. Jadi GoFood itu dapat duit dua kali ya, bolak-balik ya, dari customer. Kalau misalnya order, otomatis nggak bisa cancel. Dan kalau misalnya dari restoran, kalau misalnya makanannya tidak tersedia, ya restoran harus bayar lagi kelebihan harga dari GoFood. Oke. Nah, apalagi ya, nih karena lapar ini. Oke, itu sih yang cukup signifikan ya, Kentara, kelihatannya ya. Mudah-mudahan sih kalian paham siapa yang saya maksud ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nggak paham, mohon dibantu jelaskan aja, atau nanti saya komen di bagian bawah. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Untuk saat ini sih masih promo ya, masih ada beberapa promo ya. Tadi kita lihat ini promonya diskon 10.000 ya. Jadi totalnya 35.000, diskon 10.000. Totalnya 40.000, diskon 10.000. Jadi bayarnya 30.000. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye guys. Nah, ini dia ya, cendol duren Pak David tadi ya. Kita order via GoFood. Dia ada durennya 2 biji ya masing-masingnya setiap kali pesanan. Ini yang spesial ya, untuk yang apa namanya, estebanya belum kelihatan. Ini cendolnya itu dia dua varian, cendol pandan sama ini cendol sagu ya. Jadi ini bahannya dari sagu dan gula merah. Saya cobain. Terus ada ketannya juga. Ada kelapa juga. Nah,
kebetulan kita punya durian. Nah, tips buat kalian yang mau nyimpan duriannya itu dikeluarin bijinya ya, jadi benar-benar duriannya aja, kemudian ditaruh di freezer. Itu bisa disimpan sampai 6 bulan selama dia tidak keluar masuk dari kulkas ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngambil sedikit-sedikit, dikemasnya ukurannya kecil-kecil aja, jadi nggak ada proses dingin panas itu yang bikin merusak. Tapi kalau selama dia konsisten di dingin, di beku, itu bisa bertahan lama. Ini baru cendol durian namanya ya, isinya benar-benar durian, bukan udah keren ya. Bayang nggak sih kalau di Malaysia tuh harganya itu sekitar 80.000 atau berapa ya, 100 ribuan deh kayak. Ya guys, bikin lapar aja nanti ya. That's all ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye. Oke guys, nah ini kita tambahkan lagi duriannya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya lagi musim durian gitu ya, disimpan di freezer, kemudian kapan mau tinggal ditambahkan. Ini isinya hampir 80% adalah durian ya. Oke, langsung aja makan. Jangan ada lawan ini lah.